Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari Yesus bersabda kepada ke-12 murid-Nya, "Lihat, aku mengutus kalian seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kalian cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, sebab ada yang akan menyerahkan kalian kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kalian di rumah ibadatnya. Karena aku, kalian akan digiring ke muka para penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kalian, janganlah kalian khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kalian katakan, karena semuanya itu akan dikurniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kalian yang akan berbicara, melainkan Roh Bapamu, Dialah yang akan berbicara dalam dirimu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian pula seorang ayah terhadap anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka, dan kalian akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi barang siapa bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kalian di suatu kota, larilah ke kota yang lain. Aku berkata kepadamu, sungguh sebelum kalian selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara sekalian yang terkasih, dalam perkataan Yesus kepada para murid-Nya yang baru saja kita dengarkan hari ini, kita bisa menangkap sebuah perutusan bukan sebagai sebuah perutusan yang berakhir dengan kekonyolan, tetapi sebuah perutusan yang mesti dijalankan dengan kecerdikan dan ketulusan. Maka tadi Yesus mengatakan, hendaklah cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Dua karakter yang pada dirinya sendiri tentu saja bukanlah sesuatu yang negatif, tetapi justru membantu setiap orang yang mau terbuka pada kehendak Allah untuk bisa mengungkapkan, menyatakan, dan meneruskan kehendak Allah itu dalam situasi kehidupan yang kerap kali berubah atau membutuhkan tindakan-tindakan, pilihan-pilihan, juga kerap kali pengorbanan-pengorbanan tertentu. Yesus dengan jelas mengatakan hendaklah cerdik dan hendaklah tulus. Maka bukan sebuah perutusan konyol seperti mengumpankan anak domba ke tengah serigala begitu saja. Karena perutusan itu pun disertai dengan penyertaan Roh-Nya sendiri. Sehingga Yesus kemudian menegaskan tidak perlu khawatir mesti omong apa. Meskipun situasi kerap kali tidak menguntungkan, kalau engkau mewartakan demi namaku, Roh Allah sendiri yang akan membantu kamu mengatakan apa yang harus kamu katakan. Saudara sekalian yang terkasih, maka memang perutusan kita sekalipun kerap kali kita rasakan sebagai seorang Kristiani tidak selalu mudah. Kita tidak perlu kecil hati dan tidak boleh bahkan berputus asa. Karena seperti Yesus tegaskan kepada para murid, ketulusan, kecerdikan, dan bahkan penyertaan Roh itu senantiasa mesti kita gunakan di dalam setiap situasi kehidupan kita. Terutama kalau kita mau sungguh menyatakan dan mencari apa yang dikehendaki Tuhan di dalam hidup kita. Semoga saudara sekalian yang terkasih, beragam kesulitan, tantangan,
mungkin juga persoalan-persoalan di dalam kehidupan yang setiap hari datang silih berganti, tidak pernah mengecilkan niat, hati, komitmen, keputusan kita untuk tetap menjadi murid-murid Tuhan sendiri. Karena sungguh kesetiaan itulah yang nanti akan mendapatkan hasilnya. Barang siapa bertahan sampai kesudahannya, Yesus tadi katakan, akan selamat. Inilah artinya apa kita menaruh harapan, iman, kepercayaan dan kasih yang semakin besar, yaitu dengan tetap setia bertahan sampai kesudahannya, karena sungguh Allah menyiapkan keselamatan bagi kita.